Biasana opening namun gagal, endingnya sok mulus. Yuk. Alhamdulillah ya. Let's go. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan berbagi satu kisah dari satu sosok yang kita temui, yang mana ceritanya itu bersudut pandang dari sosok tersebut. Langsung aja kita tanya, untuk episode kali ini ada dari siapa atau dari sosok apa nih Teh? Sosoknya ini Sundel Bolong part 2, tapi beda cerita. Maksudnya untuk kedua kalinya kita bahas Sundel Bolong. Ya, betul. Kalau yang pertama kan Sundel Bolongnya tuh merah ya, warnanya merah. Kalau yang ini tuh Sundel Bolongnya biasa, bajunya tuh warnanya kayak miske, putih gitu. Tapi di jidatnya itu ada paku, ukurannya besar. Paku. Jadi pakunya di sini. Soalnya biasanya kan kalau orang-orang bilangnya paku tuh adanya di Paku kuntilanak di iya, sini. paku kuntilanak kan. Kalau ini tuh Sundel Bolong tapi bagian keningnya dia tuh ada pakunya. Berarti menonjol. Menonjol. Oke, menarik nih teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal episode menarik lainnya. Langsung saja kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Sosoknya bernama Lasmi. Jadi Lasmi ini adalah seorang gadis keturunan Sunda Jawa, tapi Jawanya daerah Jawa Timur. Orang tuanya itu berdagang di daerah Jawa Barat. Dia berdagang ini batik-batik yang ditulis gitu loh, batik tulis ya. Oh iya. Batik tulis. Itu di tahun 1930-an. Jadi nggak terlalu jauh banget sih ya sebenarnya. Lasmi ini bersama dengan sekeluarga besar. Jadi om tantenya, terus neneknya juga semua diboyong dari daerah Jawa Timur ke Jawa Barat. Jadi bukan cuma keluarga dia tok aja. Nah, Lasmi ini tuh tidak bersekolah, anak tunggal, dan juga memiliki ayah tiri. Jadi bapaknya tuh udah gak tahu kemana, dia nggak cerita. Mungkin terlalu dalam lukanya, jadi dia nggak ceritain. Nah, jadi si ibunya ini sudah menikah lagi dengan orang Sunda. Tapi usaha batik itu punya Ibunya. Oh, ibunya. Iya, jadi ibunya juga ayahnya orang Jawa nih, bapaknya orang Sunda. Terus jadilah ibunya si Lasmi kayak gitu. Jadi emang dari awal dia udah jasun ya. Iya, Jasun betul. dia. Tinggal di salah satu kota kecil di daerah Jawa Barat, membuat Lasmi ini mudah bergaul. Jadi si Lasmi ini tuh banyak banget temennya, yang bener-bener banyak temennya, karena dia tuh jarang di rumah. Jadi kalau dari pagi sampai ke sore itu dia bantu orang tuanya untuk berjualan. Tapi nggak stay di lapak, melainkan dia malah warawiri ke kios-kios yang lain, berkenalan dengan orang-orang sekitar, sampai akhirnya semua orang tuh menyukai Lasmi. Jadi Lasmi ini kan terlalu ramah nih orangnya, itu akan menjadi bumerang di kemudian hari untuk dia, dan itu sangat membuat frustasi keluarganya. Oke. Banyak laki-laki yang bertamu ke rumahnya Lasmi. Oh. Gitu. Cuma bukan yang niat buat melamar. Jadi cuma yang kayak pengen ngapel katanya gitu. Oh, main-main. Jadi kan, tapi Lasmi sendiri tuh menanggapinya dengan santai. Gak apa-apa berteman dengan siapa aja katanya gitu. Jadi ada satu malam, Lasmi ini kan didatangi oleh 3 laki-laki. 3 laki-laki, dan mereka tuh ngobrol ya ngalor ngidul biasa, hahaha di depan teras rumah dia. Dan itu tuh dipantau sama keluarganya kan. Oh, ada nih, masih ada di rumah gitu. Jadi oh nggak macem-macem nih anaknya.
Jadi keluarganya ngerasa aman karena itu bukan yang pertama kalinya si ketiga pemuda ini datang ke rumah. Jadi bukan yang pertama. Tapi tiba-tiba si pemuda ini tuh mengeluarkan satu minuman dari bambu dan meminta Lasmi untuk mencobanya. Dan akhirnya Lasmi mabuk. Karena kan first time-nya dia mabuk ya. Jadi toleransi terhadap alkoholnya juga belum tinggi. Baru berapa gelas juga Lasmi sudah tumbang dan Lasmi diboyong sama si 3 pemuda itu keluar dari rumah. Berarti keluarga yang mantaunya lagi lengah ya? Iya. Karena kan udah lama gak sih? Maksudnya kayak udah jam 7 masih gitu-gitu aja, jam 8 masih ketawa-ketawa aja gitu, nyanyi-nyanyi. Ya udahlah emang temennya kali gitu. Jadi ngiranya tuh positif lah keluarganya. Gak taunya ya Ada niat terselubung. Dibawa ke satu kebun kayak kebun singkong gitu. Diperkosalah si Lasmi di situ. Aduh. Dalam keadaan tidak sadarkan diri ya, kan pengaruh alkohol. Kebesokannya Lasmi terbangun masih di ladang singkong itu dengan baju yang sudah nasi kebaya itu kan bukan yang kayak kita yang ada kancing, kebaya tuh pakai peniti kan. Nah dia bingung nyari penitinya di mana, namanya juga lagi keadaan dipaksa dan di kebun pula. Kalaupun jatuh bingung juga nyarinya karena di tanah. Jadi dia pulang sambil gini nih posisinya. Jadi dia pulang kayak gitu. Dari rumah ke kebun singkong ini tuh lumayan jauh. Jadi dia harus jalan-jalan, lari-lari, rambut berantakan, nangis, dia bingung dan dia tuh nggak sadar kalau dia tuh korban pemerkosaan. Jadi dia tuh malah ngiranya karena mabuk-mabukan itu, terus mereka main ke ladang itu, terus mungkin aku melakukan hal yang tidak baik gitu, maksudnya buka dengan sendirinya. Iya gitu, jadi nggak mikir yang aneh gitu. Jadi dia tuh nangis bukan nangis karena sebagai korban pemerkosaan, tapi dia nangis karena malu gitu, malu, rambut berantakan apa segala macam, dan itu kesiangan. Sampai di rumah ayahnya udah megang pecutan kuda lumping. Lasmi cuma diem di situ, walaupun itu ayah tiri, tapi ayah tirinya itu ke Lasmi nganggapnya kayak anak beneran gitu, kayak anak kandung, sayang gitu ke Lasmi, dan keluarganya juga udah nahan marah nih. Mereka sampai mutusin buat nggak jualan di hari itu karena nunggu Lasmi pulang dulu, kan khawatir anak perempuan satu-satunya tunggal hilang entah kemana, dan malamnya itu habis ngobrol sama 3 pemuda. Pas nyampe rumah ayahnya bilang gini, dari mana? Terus dia bilang, ladang singkong. Kenapa bajunya berantakan? Kenapa rambutnya berantakan? Lasmi di situ langsung kayak sujud gitu, setengah sujud, dan dia tuh nangis minta maaf. Dia tuh bilang nggak tahu, nggak sadar. Kenapa bisa nggak sadar terakhir apa yang diminum atau apa yang dimakan gitu? Karena budenya itu udah feeling ya, maksudnya mungkin aja anak ini tuh gitu. Nah Lasmi bilang minuman yang dituangkan dari dalam bambu katanya. Si Lasmi ini diminta untuk membalikan badannya, berdiri dulu membalikan badan, dan dia langsung dipecut nih sama bapaknya. Kan kebayanya itu bukan kebaya yang berukat, jadi kebaya yang tipis, yang tipis licin gitu, tau kan? Pada saat ayahnya mulai mencambuk itu, si bajunya sampai mulai merenggang gitu, saking kerasnya, dan akhirnya si bajunya itu terkoyak ya, karena saking kerasnya gitu. Ayahnya ngelakuin itu buat efek jerak, jadi maksudnya biar kamu tuh jangan bergaul dengan sembarang laki-laki, apalagi kamu perempuan sendiri, terus mereka bertiga laki-laki gitu, terus kamu kalau lagi di kios tuh suka gabungnya sama lawan jenis, dan itu sampai ke kita tutup kios, itu tuh jangan begitu katanya.
kita tuh harus menjalani kehidupan tuh dengan menjunjung tinggi norma, katanya adat. Kamu tuh seperti layaknya pelacur, kata bapaknya gitu. Nah si Lasmi nggak marah karena dia ngerasa, oh iya nih, ini tuh salah nih, aku begini tuh salah. Dikasihlah minum sama budenya, istirahat dulu, terus disuruh mandi. Dia mandi, nah kamar mandinya tuh kan misah nih dari rumah. Nah kamar mandinya misah. Nah budenya nyamperin dia, bilang gini, Lasmi, bude ini bukan orang bodoh, katanya. Coba kamu cek dulu kemaluannya. Orang aku nggak diapa-apain kok bude, kata dia. Coba cek dulu. Terus pas dicek, bude, katanya, kok sakit ya? Sebelum segini, ini, yang gini nih yang aku khawatirin dari dulu. Ngelihat kamu terlalu bebas kemana-mana, katanya. Nah, di situ Lasmi langsung nangis. Terus Budi langsung bilang gini, aku nggak akan bilang sama ibu kamu, kecuali kamu yang bilang duluan. Ini rahasia antara kamu dan aku. Nah, si Lasmi ini langsung buru-buru mandi, terus nyamperin budenya, meluk dari belakang. Kalau aku hamil gimana, bude? Tanggung jawab. Tidak ada sejarahnya di keluarga kita membuang bayi, kata si budenya. Lasmi dari kejadian itu dia nggak mau ke kios lagi. Terus dia nggak keluar rumah, bener-bener di dalam rumah. Makan pun kalau misalnya dibawain makanan dia baru makan. Jadi mulai agak terganggu nih psikisnya. Jadi dia mulai kayak gitu. Tapi dia hamil. Akhirnya hamil. Bapaknya siapa? Akhirnya hamil. Ibunya tuh akhirnya nyamperin budenya buat cerita. Jadi kan ibunya nih sama budenya nih adik kakak. Jadi dia bilang gini, Mbak, katanya, kok makin kesini Lasmi kok makin nggak bisa buat diajak komunikasi, katanya. Kenapa ya, katanya. Terus budenya bilang, aku punya janji, aku nggak bisa kasih tahu kamu kecuali Lasmi sendiri yang ngomong. Nah akhirnya mereka berdua tuh nyamperin Lasmi nih. Pas ibunya nyamperin, si Lasmi tuh nggak pernah mau ngelihat muka ibunya. Kayak yang takut, nggak tahu malu, di alam bawah sadar dia mungkin saking malu dan takut sama ibunya. Iya. Sampai-sampai kalau ngeliat ibunya tuh jadi gini. Akhirnya budenya yang nyamperin dia buat bilang, lebih baik Lasmi ceritakan sekarang daripada besok-besok, takutnya Lasmi sudah nggak ingat apa-apa, katanya. Jadi budenya tuh udah feeling bakal gila. Kayak gitu. Akhirnya Lasmi tuh bilang ke budenya, langsung ingat gitu, tiba-tiba ingat kalau ngeliat budenya. Iya bude, kayaknya aku hamil, kayak gitu. Nah ibunya tuh kayak langsung kayak yang apa ya, kayak yang vertigo gitu loh. Jadi kayak berdiri aja dia kayak sempoyongan gitu. Karena dia anak tunggal dan bingung bakal ngomong apa ke suaminya. Terus akhirnya budenya megang tangan Lasmi terus bilang, siapa bapaknya dari ketiga orang itu? Gak tahu aku, katanya. Aku gak ingat, katanya. Kamu tahu rumahnya? Tahu, katanya. Kita ke sana. Akhirnya mereka bertiga nih ke sana, cewek semua. Sengaja, karena kalau sama cowok-cowoknya kan pasti ribut ya. Oh iya. Jadi ini tuh nyari momen dimana si cowok-cowok ini tuh lagi pada di kios semua, jadi ini ibu-ibu aja gitu. Nah, disamperin di satu rumah. Ternyata orangnya udah nggak ada di kampung, nggak tahu kemana. Terus disamperin lagi satu rumah, ternyata sudah punya istri. Pas yang udah punya istri, ibunya langsung kayak, kenapa kamu main sama suami orang gitu? Maksudnya bukan main dalam hal negatif ya, maksudnya kayak berteman gitu dengan suami orang gitu. Harusnya kamu kalau mau berteman tuh dengan istrinya, bukan dengan suaminya gitu. Lasminya diem aja. Dan akhirnya datanglah ke satu rumah lagi. Nah satu rumah ini tuh namanya Sumitro. Nah Sumitro ini ditanya, apa yang terjadi malam itu? Akhirnya dia bilang, akhirnya dia ceritain. Jadi
sebenarnya si Sumitro ini tuh nggak mau ngajak Lasmi untuk keluar dari rumah. Nah, tapi laki-laki yang hilang ini itu maksa. Mari kita nonton layar tancap di kebun itu gitu bilangnya. Jadi si cowok berdua ini nggak tahu kalau misalnya si layar tancapnya ini tuh ada di kebun singkong yang mana. Nah, si cowok ini ngebawa mereka berempat ini datang ke kebun singkong TKP. Pada saat nyampe di yang kebun singkong TKP ini tuh mereka bingung nih yang kedua. Kok nggak ada layar tancap atau banyak orang gitu? Kok nggak ada, kok sepi? Dan si cowok yang kabur ini langsung buka celananya. Jadi Sumitro bilang yang melakukan itu adalah si cowok yang kabur ini. Kalau yang sudah menikah ini tuh enggak, dia ngelarang. Oh. Dia ngelarang. Tapi si cowok yang kabur ini itu ngeluarin pistol. Oke. Pistol yang dia curi dari bapaknya. Jadi bapaknya ini adalah seorang nggak tahu prajurit, nggak tahu londo ireng, nggak tahu lah. Pokoknya memiliki senapan lah gitu ya. Nah, dia tuh ngambil yang paling kecil lah gitu pistol. Ya otomatis mereka berdua nggak berani dong buat ngehadang. Nah, kalau Lasmi itu kejadiannya memang sudah terkulai aja gitu. Jadi nggak berontak. Kenapa kabur katanya? Ya nggak mau tanggung jawab, Bu. Berarti yang ngelakuinnya sebenarnya satu? Cuma satu ternyata. Oh. Cuma satu. Nah, Sumitro ini bujangan. Dipaksa lah akhirnya sama Bude dan sama ibunya Lasmi untuk menikah dengan si Lasmi. Sumitro nggak mau karena bukan aku yang lakuin gitu. Lagian juga aku nganggap Lasmi tuh kayak adek, jadi nggak mungkin kayaknya aku bisa nikahin. Nah, di situ ibunya langsung tegas berdiri, terus dia tarik tusuk kondenya, terus dia melukai tangannya. Dia bilang, kamu harus bersumpah untuk menikahi anakku gitu. Kalau tidak aku akan menyantetmu, katanya, kata ibunya. Itu si Sumitro ini langsung kayak oh iya katanya gitu. Kamu jangan main-main sama saya, katanya. Saya orang Jawa Timur, kata si ibunya. Oh iya, akhirnya pada saat pernikahan si cowok yang hilang ini datang. Iya, karena si Sumitro ini minta tolong ke yang sudah temannya ini yang sudah menikah untuk cari kabar si cowok ini gitu. Kasih tahu dia kalau akulah yang harus menanggung kebiadabannya gitu. Nah, akhirnya mungkin dapatlah informasi, akhirnya dia datang lah gitu pernikahan dan pakai kebaya putih dengan perut yang sudah buncit banget si Lasmi. Terus Lasminya kayak normal aja gitu pada saat pernikahan tuh normal gitu. Tapi kalau Sumitro tuh nggak mau deket-deket karena mungkin emang nggak ada rasa nggak sih kayaknya. Kayak nggak mau deket-deket. Padahal Lasmi juga bukan nggak cantik dia. Cuma mungkin memang nganggapnya kayak ade. Jadi gimana kali Sumitro tuh, si cowok yang merkosa si Lasmi ini nyamperin ke Lasmi. Dia bilang, itu anakku kan. Pas ngedenger itu Lasmi langsung ngeliat si cowok itu, terus dia langsung cengkram tangannya gitu, menyengkram gitu kayak gitu ke tangan si cowok itu. Terus si cowoknya teriak dan dicekik tuh sama si Lasmi. Jadi heboh kan keadaan pernikahan itu, jadi heboh. Akhirnya dilerai, dibawa ke rumah gitu, ke dalam rumah dan diadili gitu. Akhirnya si Lasmi itu bilang, dia yang menyetubuhi aku kayak gitu. Terus si cowok ini tuh bilang, tapi aku nggak bisa nikah sama kamu, aku benar-benar nggak bisa nikah. Sumitro cuma diem aja, kayak udah bingung lah dia juga. Harusnya malam itu kita nggak ke rumah Lasmi. Padahal ternyata si cowok itu tuh yang merkosa tuh ternyata tuh naksir sama si Lasmi sebenarnya. Iya, tapi dia tuh nggak ada itikat buat menikah, jadi memang belum pengen nikah secepat itu. Kan gordennya tuh zaman dulu kan ada kayak apa ya, jadi
kalau dari ruang tamu mau menuju ke ruang tengah suka ada gorden yang kayak footrest gitu. Ya. Heeh. Walaupun itu bukan kamar tapi suka dipakein gorden ya. Lasmi berdiri di tengah-tengah itu, terus dia lilitin si footrest itu ke lehernya. Itu udah kayak gitu, tapi dihadang lah sama keluarganya karena kan itu kan lagi rame kan. Tunggu dulu, kamu jangan sebodoh itu untuk bunuh diri gitu kan. Ini akan selesai kok, tenang gitu kata keluarganya. Lasmi bilang, aku nggak bisa lagi buat nahan malu katanya. Aku harus gimana? Tenang, Sumitro masih berbaik hati sama kamu. Oh, Lasminya tuh ngerasa nggak enak hati kan sama Sumitro. Kenapa harus kamu yang menanggung ini semua gitu. Nah, Sumitro tuh cuma jawab, gak apa-apa katanya, gak apa-apa. Oh, lagian juga kan keluarga kamu tahu bukan aku pelakunya gitu, dan keluarga aku pun tahu bukan aku juga pelakunya gitu. Si cowok yang merkosa itu udah babak belur, dan Lasmi itu kabur dari belakang rumah tuh, dia lari, terus dia kabur. Oh, dia bilang gak mau satu atap dengan laki-laki yang bukan seharusnya gitu bertanggung jawab. Jadi dia tuh kasihan sama Sumitro, nggak mau gitu, jangan kayak gitu. Lebih baik aku tuh tidak menikah. Nah, pas dia kabur, itu dia istirahat di bawah pohon bambu. Nah, pohon bambu tuh kan ada kayak apa ya? Kayak tunas-tunas kecil gitu ya, ada tunasnya. Dia tuh sambil gigit-gigitin si tunas itu. Kenapa coba? Karena dia neken perutnya. Jadi biar nggak berisik. Jadi itu mengeluarin apa bayinya gitu. Padahal itu tuh udah gede Put, udah kayaknya ada 7 bulan. Jadi dia tuh berusaha gitu, jadi gitu. Oh gitu buat meredam teriakan dia. Jadi posisinya tuh dia kayak gini. Itu kejadiannya dari jam 3 sore sampai ke malam, nggak keluar tuh bayi. Karena cuma ditekan-tekan aja kali ya, maksudnya dia. Terus akhirnya dia ngelihat kayak apa ya? Kayak di pohon bambu tuh kan ada yang bisa buat dimakan ya. Si tunasnya. Yang kayak tunasnya yang ukuran gede gitu loh. Iya. Si Lasminya akhirnya berdiri, terus dia gitu ke si tunasnya. Paham gak sih? Enggak. Jadi kan tunasnya posisinya gini ya, kuncup gini. Dan ujungnya kan runcing dia. Iya. Nah, si Lasmi itu gini dia, terus masukin. Oh, nggak paham. Masukin si kemaluannya. Ya, maksudnya tuh mau nusuk si bayi itu lewat kemaluan. Iya. Karena kan kalau dari bambu langsung kan bambu keras nih. Iya. Kalau tunas kan dia agak lembut kan. Maksudnya ini tidak akan melukai banget gitu untuk diri aku katanya. Akhirnya darah kemana-mana kan tuh. Tuan pecah dong. Wah, itu mah darah kemana-mana. Sampai ke matanya tuh jadi gini ke atas, terus jadi putih semua, terus dia pingsan. Mungkin karena nggak bisa lagi nahan sakit kayaknya. Kayaknya terlalu sakit dia rasa. Terus dia kebangun dalam keadaan darah masih banyak. Jadi kebayangkan sih, maksudnya dia pingsan gak ada yang tahu, sampai kebangun dari pingsan juga gak ada yang tahu, dan itu gelap banget, gelap gulita, cuma diterangi sama bulan. Jadi biru gimana gitu si kebun itu. Akhirnya dia ngerasa sudah nggak ada lagi gitu bayinya. Soalnya dia lihat di paha dia tuh ada kayak bayi yang posisinya tuh masih dibungkus gitu loh, kayak dibungkus gitu. Yang masih ada selaput. Iya, tapi selaputnya udah pecah. Iya, jadi nempel gitu di badan si bayinya gitu. Terus dia ngeliat kayak, kata dia keluar. Terus dia narik lah si kayak yang bentuknya kayak usus itu. Terus dia narik, terus dia sama dia diikat. Terus dia gigit buat digunting gitu kan, dia gigit. Terus dia, ini kan darah nih semua, darah sama kayak apa ya, kayak putih-putih gitu. Kayaknya mungkin punya si yang kayak usus itu kali ya. Gak paham deh gue, ini putih-putih aja. Terus dia lari nyari air, dia nyari air.
buat minum. Ketemulah satu sungai. Berarti bayinya ditinggalin? Ditinggalin. Ketemu satu sungai, terus dia cuci muka, bersih-bersih kayak gini. Terus dia istirahat dulu di pinggir sungai sampai ke terang nih. Jadi dia tidurlah di situ sampai ke terang. Terus dia ketok-ketok pintu rumah terdekat. Dia bilang katanya melahirkan tapi anakku mati. Pokoknya dia kayak gitulah. Nah akhirnya diurus sama salah satu rumah tuh. Jadi si ibu-ibu ini tuh punya anak gadis juga. Jadi mereka tuh berdua tinggalnya merawat si Lasmi ya, sampai si Lasmi pulih. Pada saat Lasmi pulih tuh Lasmi bilang, nanti ini masuknya hutang ya, nanti kalau misalnya aku ada rezeki aku kembali lagi ke sini, terima kasih udah ngurus aku sampai sembuh, katanya. Diiyahin. Ternyata si Lasmi malah berangkat ke kota. Jadi dia nyetop gitu loh, nyetop terus dia ngikut lah akhirnya ke kota. Pas nyampe di kota dia bingung kan, dia mau ngapain. Dia bingung. Terus ada satu laki-laki yang ngeliatin dia gini gitu. Akhirnya si Lasmi mutusin buat jadi PSK. Jadi dia layanin lah si cowok itu, dia ngasih uang banyak tuh, dia ngasih uangnya cukup untuk si Lasmi nyari tempat tinggal. Dan akhirnya di situ dia mikir buat ya udahlah, aku mau kayak gitu aja, katanya. Dan lo mau tahu lapaknya di mana? Jadi ini tuh rel kereta api. Ya. Ini rel kereta api. Ini kan ada tembok nih, dibuat sama Belanda. Jadi zaman dulu tuh rel kereta api tuh selalu ada tembok sama Belanda tuh. Iya. Gak kayak kita sekarang. Nah gini. Nah tembok ini tuh ada dua, gini sama gini nih. Nah jadi kan gini. Yang ini tembok untuk kereta api, yang ini tembok untuk warga, maksudnya untuk di luar dari si rel kereta. Nah ini tuh kosong. Yang celah itu tuh. Celah itu kosong. Si Lasmi ngebobol dari pintu arah kereta. Ngebobol buat bikin ruangan dia untuk menjual diri Di celah itu. Dia di situ ya melakukannya. Sama dia atasnya tuh ditutup. Jadi kalau panas tuh nggak akan kepanasan, hujan juga aman. Kenapa kayak gitu? Karena kalau untuk ke hotel dia nggak ngerti cara ke hotel tuh gimana. Terus dia juga nggak ngerti nanti ngebudgetinnya berapa. Jadi nggak paham dia tuh. Ya yang simple aja. Pokoknya kayak gitu. Nah akhirnya dia tuh banyak yang ngikutin PSK yang lain. Akhirnya buatlah lapak-lapak sendiri. Gimana emang? Paham kan? Pokoknya intinya lapakannya tuh kayak gitu. Sampai akhirnya dia hamil lagi anak kedua. Yang nggak tahu bapaknya yang mana. Karena kan banyak customernya. Pada saat dia hamil anak kedua, stresnya tuh datang lagi. Penyakit depresi dia yang dulu tuh datang lagi. Jadi dia tuh halusinasi. Jadi di mata dia tuh selalu ada anak kecil lari-lari. Anak kecil, mungkin rasa bersalah dia telah membunuh anak yang pertama. Kalau menurut gua, tapi kan nggak tahu ya. Kayaknya kayak gitu. Jadi dia selalu ngeliat anak kecil itu. Terus dia akhirnya nyari pijit gitu, tukang pijit untuk menggugurkan dengan cara lebih baik menurut dia. Dan akhirnya pada saat dia ditekan untuk pengguguran kandungan, dia meninggal. Tapi meninggalnya ini tuh sampai 2 kali. Jadi dia udah dinyatakan meninggal dunia karena lidahnya keluar, nahan sakit, kan gak dibius. Jadi lidahnya keluar, terus udah dinyatakan meninggal karena udah gak ada denyut nadi. Tiba-tiba pada saat si ibunya mau prepare buat kayak memandikan lah gitu, dia bangun. Dia tiba-tiba bangun, terus ibu langsung dibilangnya apa ya? Mati suri. Iya.
si ibunya ini akhirnya kan nolong nih dalam keadaan si Lasminya yang habis bangun mati suri gitu kan. Dia nolong, terus akhirnya diselimutin lagi kan, telanjang kan gitu, diselimutin lagi, terus ditanya, tadi kenapa gitu kan. Aku mati ya bu, aduh aku mati ya bu katanya. Iya, terus kenapa, tadi itu kenapa, itu bayinya juga belum keluar kata si ibunya. Jadi dia bayinya tuh masih hidup kayaknya di dalam perut, tapi nggak tahu tuh gimana ya kalau di medis, nggak paham deh. Apa mungkin udah meninggal pada saat si Lasmi meninggal, bisa jadi kan. Terus dan si ibunya bilang ini, udah urus aja bayinya, kamu nggak begitu kuat nahan sakit. Si Lasmi malah bilang, lanjut bu, aku nggak mau punya anak. Kenapa? Kamu tadi mati loh kata si ibunya. Ingat kamu tadi mati. Iya bu, tapi nggak mau kalau punya anaknya kayak gini katanya. Saya tuh maunya kalau punya anak tuh ada suaminya, bukan kayak gini katanya. Tapi tadi kamu nggak kuat katanya nahannya. Kuat bu, kuat katanya. Akhirnya ya udahlah ya. Awal mula kematian kedua Lasmi. Akhirnya dia coba tuh, si ibunya coba, dia urut lagi. Ini lebih sakitnya lebih parah, sampai si Lasmi ini teriaknya udah nggak ada suaranya, terus dia tiba-tiba badannya kaku kayak dingin, tapi dia nggak meninggal, tapi udah dingin gitu, udah gitu aja, kedip aja. Si ibunya langsung kayak, wah ini mah nih, kan kayak bilang juga kamu nggak kuat kata si ibunya. Tapi Lasmi tuh nggak jawab sampai keluar bayinya keluar. Terus Lasminya tuh kayak ada suara ngorok gitu. Ada suara gitu. Si ibu gini. Masuk ibunya teriak-teriak kan, manggil orang-orang gitu. Tolong gitu. Nah, akhirnya si Lasminya tuh ditolong, tapi pas udah dipindahin di kasur yang baru gitu. Badannya bener-bener udah tegang gini, Put. Jadi kayak gitu. Buset. Terus sama orang situ, udah biarin aja. Itu mah kayaknya udah mau meninggal. Sakaratul maut. Soalnya udah gini, udah kayak gitu, kaku. Dan beneran didiemin. Ya karena itu kan dukun beranak yang negatif nggak sih? Jadi selalu deh gitu. Yang penting gue udah dibayar. Nah si ibunya mah malah sibuk buat nguburin si bayi yang dikeluarin itu, bukan ngurusin si Lasmi lagi. Dan darahnya tuh masih ngucur loh, nggak diurusin, udah bener-bener darahnya ngucur. Terus cerita yang ini bisa nah jadi si Lasmi ini tuh sampai ke malam itu masih hidup, masih kedip, tapi nggak ada suara. Jadi cuma kayak suara ada, cuma dia nggak ngomong ya, masih cuma ada suara-suara gitu aja. Nah suami dari si ibu yang dukun beranak yang ini itu bilang katanya badannya nih ditumpangin sama lelembut katanya. Nggak paham tuh maksudnya gimana. Takutnya nanti dia hidup lagi, maksudnya tuh hidup normal biasa, tapi dia bisa jadi antara gila atau jadi gimana ya, jadi kayak yang jahat gitu loh. Maksudnya jadi bakal nyelakain si ibu yang ada di ruangan itu. Nah akhirnya kata si bapaknya di pagar aja. Dan pagarnya tuh bener langsung ditancap paku di dahinya. Berarti dari situ dia meninggal beneran? Jadi si pakunya juga bukan paku yang normal gitu loh, jadi paku-paku yang emang dibacain gitu. Jadi nggak keluar darah. Pada saat melakukan tuh nggak keluar darah, dan si Lasmi juga nggak meninggal, masih kedip. Pada saat paku yang ketiga kali jadi kayak tek gitu kan. Pas saat paku yang ketiga dia langsung gini, meninggal. Meninggal. Jadi ternyata dari yang pas mencoba buat aborsi itu badannya Lasmi tuh udah kosong, udah ditumpang tindih sama sosok yang lain. Makanya dia sekaku itu katanya.
Dan itu cara buat amannya nih. Jadi mendingan lu mati aja gitu daripada nanti lu menyalakai kita yang ada di sini. Balas dendam. Iya, karena tubuh lu akan disalahgunakan oleh sosok yang lain gitu. Iya. Jadilah, kenapa sundel bolong? Ya mungkin karena itu kali ya. Ya, apa kalau sundel bolong tuh emang selalu Identik berkaitan dengan anak. bayi? Oh, identik. Tapi tidak selalu dengan yang paku di sini kan? Enggak, kalau itu mah kan karena dia kosong ya, sempat Iya, kosong. iya. Karena dari memang si dukun beranaknya untuk mengikat itu Iya, kan, supaya untuk mager. Heeh. Ya, begitulah ya cerita dari Lasmi, seorang sesosok sundel bolong gitu kan. Ceritanya menarik, Iya. tapi memang penuh lika-liku yang tadinya baik-baik menjadi seorang PSK di satu daerah hingga diikuti oleh yang lainnya. Mungkin jadi pelopor mungkin ya di daerah tersebut gitu kan. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa untuk tonton episode menarik lainnya. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!